Shalom adik-adik, selamat pagi. Halo. Bagaimana keadaannya hari ini di rumah? Sehat? Harus tetap ceria dan tetap semangat. Amin. Amin. Kak Ari gimana hari ini? Sehat kan? Luar biasa sehat. Luar biasa sehatnya, Halo. puji Tuhan. Halo. Ya, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik persiapkan sekolah minggunya dengan baik. Bisa dipanggil mama papanya untuk nemenin adik-adik buat ibadah bareng. Ya, terus habis itu dipersiapkan Alkitabnya juga. Kita juga hari ini ada aktivitas loh, jadi nanti dipersiapkan ya kayak kertas HVS-nya gitu. Oke, sekarang kita akan memulai dengan menyanyikan lagu pembuka, yaitu adalah Tuhan Yesus Baik. Ayo teman-teman, adik-adik kita berdiri semua, kita nyanyi semuanya ya. 1, 2, 3. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti Hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berubah di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk, sekarang kita berdoa. Kita sebelum berdoa kita nyanyi lagu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, yalah Bapakku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah sekolah minggu Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat banyak dan melimpah bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan bahwa kami bisa menikmati berkat pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Kak Helen yang akan membacakan firman-Mu. Tuhan juga berkati Kak Ari Tuhan. Dan juga berkatilah kami agar kami bisa mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, udah dipersiapkan belum Alkitabnya? Yuk, Alkitabnya dibuka sama-sama. Kita belajar buka Alkitab. Dibuka dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 31. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 31. Udah dibuka semua? Udah nemu semua? Yuk kita baca sama-sama ya.
Yosua 24 pasal 14 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangka Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pustakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikubur di daerah milik pustakanya di Timarat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ya adik-adik, tadi sudah kita baca ya Alkitabnya, yaitu pada Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Sebenarnya adik-adik tahu nggak sih maksud dari Alkitab itu isinya tentang apa? Jadi awalnya kan Musa nih yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Musa itu belum berhasil pada waktu itu untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan Musa meninggal pada usia berapa, ada yang tahu? Iya, usia 120 tahun. Jadi Musa meninggal pada usia 120 tahun. Pada waktu itu bangsa Israel belum berhasil masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya Allah mengutus Yosua. Allah mengutus Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Berhasil nggak? Berhasil tentunya. Tuhan memakai Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel sudah berhasil masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, di mana Yosua memimpin bangsa Israel sudah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Yosua itu sudah tua renta.
ketika Yosua tua renta, akhirnya Yosua ini mengumpulkan bangsa Israel. Ayo sini kumpul. Kayak jadi Yosua itu ingin bercengkrama seperti itu Israel. Nah, di mana Yosua karena sudah tua renta, akhirnya dia ingin mengucapkan kata-kata perpisahan. Ketika itu ada 3 poin penting yang Yosua sampaikan untuk bangsa Israel. Ada yang tahu? Ya, jadi yang pertama ini, Yosua ini mengingatkan kembali bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang telah memilih mereka menjadi suatu bangsa yang sangat disayang Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu menjanjikan mereka tanah perjanjian, negeri Kanaan, di mana itu subur dan baik. Yang ketiga, Tuhan memampukan mereka agar mereka itu bisa masuk ke tanah Kanaan tersebut. Tetapi apakah adik-adik tahu apakah mereka masuk ke tanah Kanaan itu dengan mudah? Oh, tentu saja tidak. Banyak tantangan, banyak rintangan yang harus mereka hadapkan. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan? Tidak. Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan sayang sama bangsa Israel, Tuhan memampukan bangsa Israel agar bisa masuk kembali kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah. Seperti itu. Di mana Yosua juga mengingatkan kembali untuk bangsa Israel agar memiliki hati yang takut akan Tuhan. Lalu beribadah kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Menaati semua firman Tuhan dan berjanji berpegang iman teguh kepada Tuhan. Nah, sekarang nih dari ayat-ayat ini, ketika kita lagi ada masalah, ketika kita lagi capek banget, ujiannya susah, PR-nya banyak banget, adik-adik langsung menyerah begitu saja atau enggak? Apa adik-adik akan berusaha maksimal, atau adik-adik akan ya udahlah, nggak apa-apa deh nilainya jelek kayak gitu? Jadi kalau misalnya ada memang tugasnya susah ataupun ulangan yang susah, tetap kita itu gak boleh malas-malasan. Kita itu harus belajar dan tetap mengandalkan Tuhan. Kita selalu beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memampukan saya kok mengerjakan soal ujian. Tuhan pasti memampukan saya kok mengerjakan PR-PR saya. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan kita, karena itu tidak pernah ya adik-adik ya. Misalnya kayak sekarang lagi di rumah aja nih, kayak gitu. Terus apakah kira-kira Tuhan meninggalkan adik-adik di rumah aja sendirian? Tentu tidak, karena Tuhan itu ada dekat dengan kita. Tuhan gak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Dia itu selalu ada di samping kita, dan Tuhan itu juga selalu memberkati kita. Tinggal kita bagaimana cara kita agar kita selalu mengandalkan Tuhan seperti itu. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri ya sayang ya. Tetap harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Lalu kalau misalnya adik-adik nih lagi ujian terus online, nggak ada nih guru-guru yang merhatiin, bisa kali ya lirik-lirik buku dikit kayak gitu. Nyontek dikit nggak apa-apa kok, nggak ada yang merhatiin. Nggak boleh ya. Tetap kita harus berpegang iman teguh. Kan menyontek berdosa. Walaupun nggak dilihat guru-guru di sekolah, tetapi Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus melihat, hayo nih anakku ngapain ini sih? Hayo ini ngapain? Dicatat sama Tuhan nanti. Makanya tidak boleh ya. Kita harus tetap berpegang iman teguh. Kita nggak boleh goyah, karena kita selalu, Tuhan itu dekat sama kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita, dan dia nggak pernah sekalipun lepas pandangannya daripada kita. Jadi segala tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita itu semua Tuhan melihat seperti itu. Kita juga harus mempunyai iman yang teguh bahwa seberat apapun masalah pada hidup adik-adik ataupun pada saat ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Seperti halnya bangsa Israel, Tuhan nggak pernah janji bahwa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan mudah. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Israel itu jatuh terpuruk, dan semua janji yang Tuhan sudah ucapkan Tuhan tepati seperti itu. Jadi kita harus tetap beriman teguh kepada Tuhan. Amin. Halo adik-adik, ya
setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita akan mempersiapkan persembahan kita masing-masing. Nanti kita siapkan melalui mungkin tempat celengan kita sendiri, dan nanti kalau sudah kita jumpa lagi, kita kumpulkan di pos masing-masing, gitu ya. Nanti kita akan menyanyikan lagu Si Semut ya. Jadi Tuhan pelihara kehidupan kita, memberkati kita apapun keadaan kita ya. Oke, kita percaya. Oke, kita akan menyanyikan lagu 2, 3. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Sekali lagi. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Sekarang mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapakku yang Maha Pengasih dan Penyayang Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Tuhan tolong berkati Tuhan agar persembahan ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk sesama kami, berkat untuk gereja Tuhan, dan untuk semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Amin. Jadi adik-adik, sekarang kita akan membuat kreasi, membuat salib. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 3 lembar kertas HVS. Yang kedua, pensil warna. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, lem. Yang kelima itu pensil. Dan yang keenam itu penggaris. Seperti itu. Oke, jadi kertas pertamanya itu mau buat apa sih, Kak? Nah, yang pertama ini, kita nanti akan membuat salib. Tadi kertasnya ditekuk, biar nanti lebih mudah. Nanti terserah adik mau buat besar atau kecil, terserah kreasi adik. Yang pertama itu. Terus yang kedua kita mau ngebuat batunya. Caranya gimana sih ngebuat batunya? Jadi pertama kertas HVS-nya ini kita gulung menjadi 4 bagian seperti itu. Setelah kita gulung menjadi 4 bagian, kita tekuk lagi seperti ini, tekuk, terus ini nanti dilem di belakangnya. Nah, ini buat sebagai batunya seperti itu. Oke, kertas yang ketiga. Ini Kak Ellen. Ya, ini adik-adik. Nanti kita akan membuat kayak kasih love gitu ya. Itu nanti kita buat seperti ini. Kita buat tulisan ya Kak Ellen ya. Iya. Jadi untuk yang disalib ini kita buat tulisan sesuai dengan ayat hafalan kita pada ibadah hari ini. Ada yang tahu nggak ayat hafalannya itu dari mana? Nah, ayat hafalannya pada hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Yaitu tulisannya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nanti setelah ditulis, adik-adik jangan lupa kita akan mewarnai. Diwarnai terlebih dahulu ya, ininya salibnya. Setelah diwarnai terlebih dahulu, kita tempelkan di bagian belakang dari kertas yang akan kita jadikan batu ini. Lalu yang tadi gambar hati, kita tuliskan iman yang teguh, lalu kita beri warna juga dan kita tempel seperti ini. Kayak gitu. Jadi deh untuk aktivitas pada hari ini. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yuk berdiri yuk, kita semua menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali untuk
untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, yalah Bapakku yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan terima kasih atas berkat dan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus selalu mempunyai iman yang teguh dan percaya kepadamu Bapa. Bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sesulit apapun keadaan kami Bapa. Bahwa Engkau selalu menyertai dan memimpin langkah hidup kami. Tuhan, kami berserah penuh kepadamu Bapa untuk hari lepas hari, biarlah izin daripadamu saja Bapa. Tuhan, kami mohon juga Tuhan berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan lindungi juga selalu Tuhan kesehatan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, ibadah pada hari Minggu ini telah selesai. Jangan lupa buat minggu depan tetap selalu ya ikut ibadah online, ibadah sekolah minggu walaupun gak datang ke gereja, kita tetap harus selalu beribadah, memuji Tuhan seperti itu. Oke? Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Sampai ketemu, dadah.